Di sebuah desa terpencil di Filipina, ada satu keluarga yang namanya tidak pernah disebut dengan suara keras. Bukan karena mereka terkenal, melainkan karena dosa yang mereka wariskan terlalu mengerikan untuk diingat. Malam demi malam, kabut turun membawa bisikan. Tanah bergerak seolah bernapas, dan mereka yang berani melanggar perjanjian lama tidak pernah kembali sebagai manusia seutuhnya. Ini bukan sekadar cerita tentang kutukan. Ini adalah kisah tentang dosa yang hidup, tentang keluarga yang memilih jalan gelap, dan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia menantang kekuatan yang seharusnya tidak pernah disentuh. Matikan lampu, pakai headset, dan jangan pernah menonton sendirian. Karena setelah cerita ini berakhir, sesuatu mungkin akan ikut mengawasi kamu. Di sebuah pulau kecil yang jarang muncul di peta Filipina, berdirilah sebuah desa terpencil bernama San Isidro. Desa ini dikelilingi hutan lebat, rawa hitam, dan laut yang selalu bergelora. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik stabil, dan hanya satu jalan sempit yang menghubungkannya dengan dunia luar. Warga desa percaya, San Isidro bukan sekadar terpencil. Desa itu terkutuk. Setiap senja, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bisikan aneh dari hutan. Dan lonceng gereja tua di tengah desa sering berbunyi sendiri, meski tak ada siapapun di menaranya. Namun dari semua tempat menyeramkan di San Isidro, ada satu rumah yang paling dihindari warga. Rumah keluarga De Cruz. Rumah kayu itu berdiri di ujung desa, menghadap langsung ke hutan gelap. Catnya mengelupas, jendelanya selalu tertutup, dan tidak pernah terlihat cahaya dari dalam, bahkan di malam Natal sekalipun. Di sanalah tinggal Mateo De Cruz, istrinya Lucia, serta dua anak mereka. Isabella, gadis remaja yang jarang tersenyum, dan Rafael, bocah kecil yang selalu terlihat ketakutan. Warga tahu satu hal tentang keluarga itu. Mereka sangat religius, namun dengan cara yang salah. Setiap malam Jumat, dari rumah De Cruz terdengar suara tangisan. Bukan tangisan bayi, bukan juga suara orang sakit, melainkan tangisan yang terdengar seperti permohonan ampun. Tetangga terdekat mereka, seorang nelayan tua bernama Thomas, pernah mencoba mengintip lewat celah jendela. Apa yang ia lihat membuatnya tidak pernah mendekati rumah itu lagi. Di dalam, lilin-lilin hitam menyala di lantai. Simbol aneh tergambar di dinding. Dan seluruh keluarga De Cruz berlutut menghadap sebuah patung kayu tanpa wajah. Mulut patung itu menganga, seolah sedang menunggu sesuatu. Rafael, anak bungsu keluarga De Cruz, sering terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara. Suara itu datang dari bawah lantai. Rafael, datanglah. Saat ia menempelkan telinganya ke papan kayu kamar, suara itu terdengar lebih jelas. Seperti banyak orang berbicara bersamaan, namun dengan satu tujuan. Memanggil namanya. Ia pernah memberanikan diri membuka pintu ruang bawah tanah. Yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Ayah dan ibunya berdiri di dalam lingkaran simbol aneh. Isabella membaca doa dengan suara terbalik. Dan di tengah ruangan, ada patung besar berwarna hitam. Patung itu bergerak. Mateo De Cruz bukan selalu pria seperti sekarang. Dulu, ia hanyalah petani miskin yang hidup pas-pasan. Namun semua berubah setelah ia bertemu seorang pria berjubah hitam di hutan. Pria itu menawarkan kekayaan, perlindungan, dan umur panjang. Syaratnya hanya satu, pengabdian. Sejak hari itu, keluarga De Cruz tak pernah kekurangan makanan. Namun mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Jiwa mereka. Setiap dosa, setiap kebohongan, setiap pengorbanan disimpan oleh makhluk yang mereka sembah. Dan makhluk itu selalu lapar. Beberapa warga desa mulai menghilang. Anak-anak, pendatang, orang-orang yang terlalu penasaran. Setiap kali itu terjadi,
bau darah dan dupa busuk tercium dari rumah The Cruz. Gereja tua di San Isidro mulai menunjukkan tanda aneh. Patung Yesus meneteskan cairan hitam. Salib berderit setiap tengah malam. Dan doa-doa terasa kosong. Seolah Tuhan telah berpaling dari desa itu. Malam itu, Rafael mendengar suara paling jelas yang pernah ia dengar. Giliranmu. Pintu kamarnya terbuka sendiri. Angin dingin masuk dari lorong gelap. Dan dari bawah lantai, terdengar suara langkah kaki. Menuju kamarnya, Rafael menjerit, namun tidak ada yang datang menolong. Karena di rumah keluarga The Cruz, jeritan adalah doa yang sia-sia. Malam itu, jeritan Rafael tidak terdengar keluar rumah. Angin hutan menelan suaranya, dan dinding kayu tua rumah The Cruz seakan ikut bergetar pelan, seolah menikmati ketakutan yang tercipta di dalamnya. Pintu kamar Rafael terbuka perlahan. Dari lorong gelap, cahaya lilin berwarna kemerahan merayap masuk, memantulkan bayangan aneh di dinding. Langkah kaki terdengar, pelan namun berat, seakan bukan manusia yang berjalan. Rafael menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Tubuh kecilnya gemetar. Ia berbisik, memohon pada Tuhan yang sudah lama terasa jauh dari rumah itu. Namun doa tidak pernah dijawab di tempat terkutuk ini. Seseorang menyentuh kakinya. Sentuhan itu dingin, terlalu dingin untuk kulit manusia. Rafael membuka mata. Di hadapannya berdiri Isabella, kakaknya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan membaca doa yang tak pernah diajarkan di gereja. Di belakang Isabella, Matteo dan Lucia berdiri membawa lilin hitam, wajah mereka tanpa ekspresi. Dan di lorong, sesuatu yang lebih besar berdiri membungkuk, nyaris menyentuh langit-langit rumah. Bayangannya bergerak sendiri, merayap di dinding seperti makhluk hidup. Sudah waktunya, bisik Matteo. Rafael menjerit dan mencoba lari, tapi lantai di bawah kakinya terasa lengket, seperti ditelan tanah. Tangannya ditarik, tubuhnya diseret keluar kamar, menuruni tangga kayu menuju ruang bawah tanah. Bau darah, dupa busuk, dan sesuatu yang lebih tua dari kematian memenuhi udara. Di ruang bawah tanah, simbol aneh menyala redup di lantai. Lilin-lilin hitam membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, patung kayu tanpa wajah berdiri, kini jauh lebih besar dari yang Rafael ingat. Kayu patung itu tampak hidup. Retakan di tubuhnya berdenyut seperti nadi. Rafael diikat di tengah lingkaran. Isabella berdiri di depan patung, suaranya bergetar namun tetap membaca doa terbalik. Lucia menangis pelan, tapi tangannya tetap menggenggam pisau ritual. Matteo berlutut, menunduk, seolah meminta maaf pada sesuatu yang tak terlihat. Udara tiba-tiba membeku. Dari dalam patung, terdengar suara seperti ribuan orang berbisik bersamaan. Dosamu, makananku. Mulut patung itu terbuka lebih lebar dari ukuran yang seharusnya. Kegelapan mengalir keluar, membentuk sosok tinggi tanpa wajah. Tangannya panjang, ujung jarinya seperti bayangan yang berdenyut. Rafael menjerit memanggil ibunya. Lucia menutup mata. Pisau jatuh dari tangannya. Namun sudah terlambat. Bayangan itu menyentuh dada Rafael. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Tapi jeritannya berubah menjadi suara kosong, seolah jiwanya sedang ditarik keluar. Lampu padam, hanya suara tangisan yang tersisa. Ketika cahaya lilin kembali menyala, Rafael sudah tidak ada. Di lantai, hanya tersisa simbol yang berdenyut merah, dan patung kayu itu kini tampak tersenyum. Matteo terjatuh menangis. Lucia memeluk dirinya sendiri. Isabella berdiri membeku. Matanya kini menghitam seluruhnya. Dari luar rumah, angin membawa suara lonceng gereja yang berbunyi sendiri. Dan di hutan, sesuatu bergerak mendekat. Sejak malam Rafael menghilang, rumah keluarga The Cruz tidak pernah lagi sunyi. Setiap sudutnya dipenuhi bisikan, seolah dinding-dinding kayu tua itu menyimpan gema jeritan terakhir anak kecil yang jiwanya telah direnggut. Lucia hampir tidak pernah keluar kamar. Rambutnya kini selalu terurai kusut, matanya merah, dan mulutnya sering berkomat kamit menyebut nama Rafael. Namun setiap kali ia mencoba berdoa,
lilin di kamarnya padam dengan sendirinya, meninggalkan kegelapan yang menekan dada. Matteo menjadi semakin pendiam. Ia berhenti datang ke gereja, berhenti berbicara dengan warga desa, dan lebih sering menghabiskan waktu di ruang bawah tanah. Di sana, ia berlutut berjam-jam di depan patung tanpa wajah, seolah menunggu sesuatu menjawab penyesalannya. Isabella berubah paling drastis. Matanya yang dulu penuh ketakutan kini tampak kosong dan gelap. Ia tidak lagi tidur di kamarnya. Setiap malam, tubuhnya bergerak sendiri menuju ruang bawah tanah, berdiri di depan patung itu, dan berbisik dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Warga desa mulai menyadari ada yang salah. Bau busuk semakin sering tercium dari arah rumah De Cruz. Anjing-anjing melolong setiap malam, menatap hutan dengan ketakutan. Dan beberapa orang mengaku melihat sosok anak kecil berdiri di tepi rawa, wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya berbisik pelan. Pulang. Suatu malam, seorang nelayan muda bernama Andres nekat mendekati rumah De Cruz. Ia membawa salib kayu kecil dan botol air suci. Hujan turun deras, petir menyambar di kejauhan, dan rumah itu tampak lebih gelap dari biasanya. Ketika Andres mengintip lewat jendela, ia melihat Isabella berdiri di ruang tengah. Tubuhnya kaku, kepalanya terangkat, dan dari mulutnya keluar suara berat yang tidak mungkin berasal dari gadis seusianya. Pengorbanan berikutnya sudah dipilih. Di belakangnya, bayangan besar merayap di dinding, memanjang hingga menyentuh langit-langit. Andres mundur ketakutan, namun kakinya tersandung akar pohon. Saat ia menoleh kembali, Isabella sudah berdiri di depan jendela, menatap langsung ke arahnya. Matanya benar-benar hitam, kaca jendela bergetar, dan dari dalam rumah terdengar suara tertawa rendah, bercampur dengan tangisan anak kecil. Andres lari tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki kecil menuju hutan. Jejak itu berhenti di tepi rawa hitam, tempat yang dipercaya sebagai pintu menuju dunia roh. Di permukaan air yang keruh, muncul bayangan wajah Rafael, tersenyum kosong, seolah sudah bukan milik dunia manusia. Dan di rumah De Cruz, lonceng kecil di ruang bawah tanah mulai berdentang sendiri, menandakan satu hal. Kutukan belum selesai, dan korban berikutnya sudah dipanggil. Hujan turun tanpa henti selama 3 hari 3 malam di desa San Isidro. Tanah berubah menjadi lumpur, udara menjadi lembab dan berat, dan kabut turun lebih tebal dari biasanya, seolah hutan sedang berusaha menelan seluruh desa. Sejak jejak kaki kecil menuju rawa ditemukan, warga tidak lagi berani keluar rumah saat matahari terbenam. Jendela ditutup rapat, pintu dikunci dengan salib kayu, dan doa-doa dilantunkan dengan suara gemetar. Namun ketakutan tetap merayap masuk. Setiap malam, dari arah hutan terdengar suara langkah kecil yang basah, seperti anak-anak berjalan di lumpur. Kadang disertai tawa lirih, kadang disertai isak tangis yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan selalu berakhir di depan rumah keluarga De Cruz. Matteo kini hampir tidak pernah tidur. Matanya cekung, kulitnya pucat, dan tubuhnya semakin kurus. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Rafael, anaknya, berdiri di ujung lorong, dengan mulut terbelah terlalu lebar dan mata yang meneteskan cairan hitam. Lucia semakin tenggelam dalam kegilaannya. Ia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, lalu menangis sambil mencakar dinding kamar. Ia mengaku mendengar suara Rafael memanggilnya dari dalam lemari. Namun ketika pintu lemari dibuka, yang terlihat hanya kegelapan yang lebih dalam dari malam. Isabella, di sisi lain, tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Tubuhnya bergerak kaku, matanya kosong, dan setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menumpang di dalam dirinya. Suatu malam, saat lonceng gereja berdentang sendiri, Isabella berjalan keluar rumah tanpa alas kaki. Hujan membasahi tubuhnya, namun ia tidak berkedip. Ia menuju gereja tua di tengah desa. Di dalam gereja, bangku-bangku kayu berderit meski tak ada siapapun duduk. Lilin-lilin mati menyala kembali dengan api berwarna merah gelap.
Patung Yesus di altar menunduk, dan dari matanya menetes cairan hitam yang mengalir ke lantai. Isabella berdiri di tengah ruangan. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Tempat ini sudah tidak suci. Tiba-tiba, semua pintu gereja tertutup sendiri. Angin berputar kencang, membuat salib di dinding bergetar hebat. Bayangan besar muncul di belakang altar, membentang dari lantai hingga langit-langit. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya lubang hitam di tempat mata seharusnya berada. Pengorbanan berikutnya, bisiknya. Di luar gereja, Pater Ignacio terjatuh berlutut. Tubuhnya gemetar, rosarionya putus, dan ia menyadari satu hal mengerikan. Desa San Isidro tidak lagi berada di bawah perlindungan Tuhan. Keesokan harinya, seorang anak perempuan menghilang dari rumahnya. Tempat tidurnya basah oleh air rawa, dan di dinding kamarnya tertulis simbol aneh dengan cairan hitam. Warga mulai saling menyalahkan. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Beberapa orang menuduh keluarga De Cruz sebagai sumber kutukan. Namun tak ada yang cukup berani mendekati rumah itu. Sampai suatu malam, sekelompok pria membawa obor, salib, dan parang. Mereka berniat membakar rumah De Cruz. Saat api mulai menyentuh dinding kayu, angin tiba-tiba berbalik arah. Api padam seketika, kabut turun tebal, dan dari dalam rumah terdengar suara tertawa rendah yang membuat darah membeku. Pintu rumah terbuka sendiri. Isabella berdiri di ambang pintu. Tubuhnya masih milik seorang gadis remaja, tapi tatapannya bukan lagi manusia. Di belakangnya, bayangan besar mengisi seluruh lorong rumah. "Pergilah," ucap suara itu melalui mulut Isabella. Para pria lari ketakutan, menjatuhkan obor dan senjata mereka. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Sejak malam itu, Desa San Isidro berubah menjadi tempat yang hampir mati. Tidak ada lagi anak-anak bermain. Tidak ada lagi misa minggu. Hanya lonceng gereja yang berdentang sendiri setiap tengah malam. Dan setiap kali lonceng berbunyi, satu nama baru akan menghilang. Di hutan, suara anak kecil semakin banyak. Di rawa, bayangan semakin jelas. Dan di rumah De Cruz, patung tanpa wajah semakin besar. Karena makhluk itu belum puas. Ia tidak hanya menginginkan dosa. Ia menginginkan seluruh desa. Kabut kini tidak lagi hanya turun saat malam. Siang hari pun terasa seperti senja abadi di Desa San Isidro. Matahari hanya muncul sebagai lingkaran pucat di balik awan kelabu, seolah langit sendiri menolak menyaksikan apa yang terjadi di bawahnya. Rumah keluarga De Cruz berdiri seperti luka terbuka di tengah desa. Dindingnya menghitam, kayunya lapuk, dan jendela-jendelanya selalu gelap, meski siang hari. Tidak ada burung yang hinggap di atapnya. Tidak ada anjing yang berani mendekat. Di dalam rumah itu, Matteo duduk di lantai ruang tamu dengan mata kosong. Ia memegang sepatu kecil milik Rafael yang ditemukan di tepi rawa, basah dan berlumur lumpur hitam. Lucia sudah tidak bisa dibedakan lagi antara hidup dan mati. Ia terbaring di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, bibirnya terus melafalkan doa yang tidak pernah selesai. Di dinding di belakangnya, simbol-simbol aneh semakin banyak, tergores dengan kuku dan darah. Isabella tidak lagi tidur. Setiap malam, ia berdiri di depan patung tanpa wajah di lorong rumah. Patung itu kini hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi permukaannya seperti kayu basah dan tulang busuk. Dari rongga tempat wajah seharusnya berada, keluar suara berbisik yang hanya bisa didengar oleh Isabella. Janji itu belum lunas. Isabella mengangguk pelan, matanya kosong. Di gereja tua, Pater Ignacio menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di bawah altar. Sebuah ruang bawah tanah kecil yang dipenuhi tulang belulang anak-anak. Tengkorak kecil, rusuk rapuh, dan potongan kain lusuh yang sudah membusuk. Di dinding ruang itu tertulis kalimat dalam bahasa kuno. Dosa diwariskan, darah menebus. Ignacio jatuh terduduk. Ia akhirnya mengerti. Kutukan ini bukan hal baru. Ia sudah ada jauh sebelum keluarga De Cruz tinggal di desa ini. Setiap generasi, sebuah keluarga dipilih. Setiap generasi,
dosa mereka menjadi pintu. Dan kini, pintu itu terbuka lebar. Malam itu, lonceng gereja berdentang lebih keras dari biasanya. Suaranya menggema sampai ke hutan, sampai ke rawa, sampai ke rumah-rumah kosong. Matteo berdiri di depan pintu rumahnya. Di luar, kabut berputar seperti makhluk hidup. Dari dalam kabut, muncul bayangan anak-anak kecil. Wajah mereka pucat, mata mereka hitam, dan tubuh mereka basah oleh air rawa. Di antara mereka, Rafael berdiri paling depan. "Ayah, ikut kami." Matteo menjerit, berlutut, memohon ampun. Tapi tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hitam yang menarik tubuhnya perlahan ke dalam. Di dalam rumah, Lucia tertawa histeris. "Akhirnya, keluarga kita lengkap lagi." Isabella melangkah keluar ke halaman. Angin berhenti, kabut terbelah. Di hadapannya, sosok tanpa wajah berdiri sepenuhnya, tidak lagi sekadar bayangan. Tinggi, kurus, dengan tangan yang terlalu panjang dan jari seperti ranting mati. "Pengorbanan berikutnya," bisiknya. Isabella tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya berbisik pelan, "Ambil aku, tapi lepaskan desa ini." Makhluk itu tertawa tanpa suara. Tidak ada yang dilepaskan, hanya ditambah. Tanah bergetar. Dari arah hutan, suara jeritan terdengar bersamaan. Rawa meluap, menelan jalan setapak. Langit memerah seperti darah segar. Di gereja, Pater Ignacio berlari membawa salib besar, namun pintu gereja tertutup sendiri. Dari dalam, patung-patung para santo mulai retak. Mata mereka mengalirkan cairan hitam. Di luar, Isabella berlutut di hadapan makhluk itu. Tubuhnya mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dari punggungnya, bayangan lain muncul, lebih kecil, menyerupai sosok anak-anak. "Dosa melahirkan dosa," bisik makhluk itu. Dan desa San Isidro pun memasuki malam terpanjangnya. Tidak ada fajar, tidak ada doa, hanya jeritan yang menyatu dengan kabut. Kabut kini tidak lagi bergerak seperti asap. Ia mengalir seperti makhluk hidup, merayap di tanah, memanjat dinding rumah, dan masuk ke celah-celah jendela. Tidak ada satupun sudut desa yang bebas darinya. Isabella sudah tidak terlihat lagi. Di halaman rumah De Cruz, hanya tersisa bekas tanah yang menghitam, membentuk pola lingkaran besar seperti bekas pembakaran, meski tidak ada api. Di tengahnya, tertancap patung tanpa wajah itu, kini berdiri sempurna, seolah tumbuh dari tanah. Matteo menghilang. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak, hanya sepatu Rafael yang kini tergeletak di depan pintu rumah, kering meski hujan deras turun semalaman. Lucia masih hidup, jika bisa disebut hidup. Ia duduk menghadap dinding, rambutnya kusut, kukunya penuh darah kering. Di hadapannya, dinding itu dipenuhi tulisan doa yang bercampur dengan simbol-simbol terkutuk. "Aku sudah membayar," bisiknya berulang-ulang. "Aku sudah membayar." Namun setiap kali ia mengucapkannya, suara lain membalas dari dalam dinding. Belum cukup. Di gereja, Pater Ignacio memimpin misa terakhir. Hanya 7 orang yang datang. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seolah jiwa mereka sudah setengah pergi. Saat lonceng gereja berbunyi, bukan suara logam yang terdengar, melainkan jeritan panjang, seperti suara banyak mulut yang menjerit bersamaan. Lampu-lampu gereja padam, angin dingin masuk, membawa bau tanah basah dan darah lama. Di altar, patung Yesus retak. Dari celah-celahnya, cairan hitam menetes ke lantai, membentuk simbol yang sama seperti di rumah De Cruz. Pater Ignacio mengangkat salib. "Jika ada iblis di sini, pergilah dalam nama Tuhan." Ruangan menjadi hening, lalu terdengar suara langkah kecil. Dari lorong gereja, muncul anak-anak yang sudah lama menghilang. Wajah mereka pucat, pakaian mereka basah, mata mereka hitam tanpa putih. Di belakang mereka, Rafael berjalan perlahan. "Ayah dan ibu tidak menepati janji," katanya datar. Salib di tangan Ignacio retak dan jatuh ke lantai. Di luar gereja, tanah mulai merekah. Retakan panjang menjalar ke seluruh desa, memisahkan rumah-rumah seperti potongan tulang patah. Dari dalam celah itu,
muncul asap hitam dan bisikan ribuan suara. Desa San Isidro sedang dimakan dari dalam. Lucia berlari keluar rumah sambil tertawa dan menangis bersamaan. Ia melihat anak-anak berdiri di tengah jalan. "Rafael, ibu di sini," teriaknya. Namun Rafael hanya menunjuk ke arah rumah tua De Cruz. "Tempat kita bukan di sini lagi." Kabut menelan tubuh Lucia perlahan, dimulai dari kakinya. Ia menjerit, tapi suara itu tenggelam dalam bisikan gelap. Di tengah desa, patung tanpa wajah bergerak untuk pertama kalinya. Kakinya menghancurkan tanah. Setiap langkahnya membuat bunga layu dan tanah berubah hitam. Dari tubuhnya, terdengar suara Isabella. "Aku sudah memberikan segalanya." Makhluk itu berhenti di depan gereja. "Sekarang, berikan desa ini." Langit memerah. Hujan turun, bukan air, melainkan cairan gelap seperti lumpur busuk. Jeritan terdengar dari segala arah. Rumah-rumah roboh satu persatu, ditelan kabut dan tanah. Pater Ignacio berlutut di altar yang retak. "Ya Tuhan, ampuni kami." Namun tidak ada jawaban. Yang datang hanyalah suara tawa panjang dari dalam kabut. Dan sejak malam itu, Desa San Isidro tidak pernah lagi muncul di peta. Hanya tersisa hutan, rawa, dan kabut, serta bisikan anak-anak yang memanggil siapapun yang berani mendekat. Kabut tidak pernah benar-benar pergi. Pagi datang di San Isidro, tapi matahari tak pernah terlihat. Langit hanya berubah dari hitam menjadi abu-abu kotor. Desa yang tersisa tampak seperti bayangan dari dunia yang sudah mati. Sebagian rumah masih berdiri, namun pintunya terbuka, jendelanya pecah, dan tidak ada suara manusia. Hanya suara serangga yang berdengung aneh, seperti bisikan berulang-ulang. Pater Ignacio masih hidup. Ia terbangun di lantai gereja yang retak, tubuhnya penuh luka dan pakaian imamatnya berlumur cairan hitam. Di sekelilingnya, bangku-bangku gereja berserakan, altar runtuh, dan patung-patung hancur. Namun gereja belum sepenuhnya jatuh. Di sudut ruangan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah buku tua berkulit manusia. Di sampulnya terukir simbol yang sama seperti di tanah rumah De Cruz. Dengan tangan gemetar, Ignacio membukanya. Tulisan di dalamnya bukan bahasa Spanyol, bukan Latin, bukan pula bahasa manusia. Tapi entah bagaimana, matanya bisa memahami setiap kata. Perjanjian darah pertama, ditandatangani oleh keluarga De Cruz. Tahun 1896. Ignacio menelan ludah. Isabella bukan yang pertama. Kutukan ini sudah ada jauh sebelum mereka lahir. Di halaman berikutnya, tertulis kisah mengerikan. Dahulu, Desa San Isidro hanyalah tanah rawa miskin. Wabah penyakit datang, panen gagal, dan anak-anak mati setiap minggu. Keluarga De Cruz yang pertama, leluhur Isabella, memanggil sesuatu dari dalam hutan. Mereka tidak memanggil iblis, mereka memanggil penjaga tanah. Makhluk yang bukan dari surga, bukan dari neraka. Makhluk yang hanya mengenal satu hukum. Bayar dengan darah, atau tanah ini akan menelanmu. Sebagai imbalan, desa menjadi subur. Panen melimpah, penyakit hilang. Tapi setiap generasi, satu anak harus diserahkan. Bukan dibunuh, diserahkan, agar menjadi bagian dari penjaga. Ignacio menutup buku itu dengan napas terengah. Rafael, Isabella, anak-anak yang hilang. Mereka bukan korban. Mereka dijadikan bagian dari makhluk itu. Di luar gereja, suara langkah kaki terdengar. Pelan, teratur, seperti iring-iringan pemakaman. Ignacio mengintip dari jendela yang pecah. Puluhan sosok berdiri di tengah jalan desa. Warga yang dulu menghilang. Kulit mereka pucat, mata kosong, dan di dada mereka terukir simbol hitam. Mereka tidak berjalan. Mereka berdiri, seperti patung hidup. Di tengah mereka, berdiri Rafael. Tubuhnya masih kecil, tapi bayangannya memanjang tak wajar di tanah. "Pastor," katanya dengan suara tenang. "Penjaga tanah belum kenyang." Ignacio berlari keluar. "Kau masih anak Tuhan, Rafael. Apapun yang merasukimu, kita bisa." Rafael mengangkat tangannya. Tanah di bawah kaki Ignacio langsung retak.
Akar-akar hitam keluar dan melilit kakinya, menyeretnya jatuh. Tidak ada lagi Tuhan di sini, bisik Rafael. Hanya hutang yang belum lunas. Di hutan, suara tangisan Isabella terdengar. Ia tidak mati. Tubuhnya kini menyatu dengan akar pohon besar, wajahnya membatu, matanya kosong. Dari mulutnya, keluar bisikan yang sama. Aku hanya ingin anakku selamat. Makhluk tanpa wajah belum menunjukkan dirinya sepenuhnya. Tapi bayangannya kini menutupi hampir seluruh desa, seperti gunung hidup yang bernapas. Kabut berdenyut, tanah bergetar, dan jauh di bawah desa, sesuatu sedang bangun dari tidur panjangnya. Kabut di San Isidro kini tidak lagi hanya menyelimuti desa. Ia hidup, ia bergerak seperti makhluk bernapas, merayap di antara rumah-rumah kosong, menyusup ke celah pintu, dan menelan sisa-sisa kehidupan yang masih tersisa. Frater Ignacio berhasil membebaskan kakinya dari lilitan akar hitam, tapi darah terus mengalir dari betisnya. Ia berlari terlatih-tatih menuju hutan, mengikuti suara tangisan Isabella yang terus bergaung di udara. Setiap langkah terasa salah, tanah terasa hangat, seperti daging hidup. Pohon-pohon di sekelilingnya tidak lagi berdiri tegak. Batang mereka melengkung, akar-akar menjalar di permukaan tanah seperti ular raksasa. Di antara cabang-cabang, tergantung benda-benda yang dulu adalah manusia. Bukan mayat, masih bernapas. Mata mereka terbuka, bibir mereka bergerak pelan, mengucapkan doa yang sudah lupa maknanya. Ignacio jatuh berlutut. Ya Tuhan, apa yang telah mereka lakukan? Di tengah hutan, berdiri pohon perjanjian. Batangnya sebesar bangunan, kulitnya seperti daging yang mengeras, dan dari celah-celahnya mengalir cairan hitam pekat. Akar-akar pohon itu menembus tanah, mengarah ke seluruh penjuru desa, seperti pembuluh darah raksasa. Di batang pohon itu, tubuh Isabella tertanam. Separuh tubuhnya telah menjadi kayu. Wajahnya pucat, matanya terbuka, tapi tidak berkedip. Dari bibirnya keluar bisikan berulang. Aku menepati janji, aku menepati janji. Ignacio mendekat dengan gemetar. Isabella, dengarkan aku. Rafael masih bisa diselamatkan. Isabella tersenyum tipis. Tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya bisa digantikan. Tanah di belakang Ignacio bergetar. Dari dalam kabut, sosok-sosok bermunculan. Warga San Isidro yang dulu menghilang kini berdiri melingkar di sekitar pohon perjanjian. Mata mereka kosong, tubuh mereka penuh ukiran simbol hitam, dan di dada mereka terdapat bekas lubang yang perlahan berdenyut. Di tengah lingkaran itu, berdiri Rafael. Tapi ia bukan lagi anak kecil. Bayangannya membentuk sosok tinggi tanpa wajah, dengan tangan panjang seperti akar dan kepala yang menyatu dengan kabut. Penjaga tanah sedang bangun, kata Rafael. Dan ia lapar. Ignacio mengangkat salibnya. Kalau begitu, aku akan menghentikannya. Rafael tertawa kecil. Tuhanmu tidak pernah masuk hutan ini, Pastor. Langit menggelap meski belum malam. Awan berputar membentuk pusaran di atas pohon perjanjian. Dari dalam tanah, terdengar suara seperti napas raksasa. Bukan suara binatang, suara sesuatu yang terlalu besar untuk disebut makhluk hidup. Ignacio teringat isi buku tua itu. Penjaga tanah tidak pernah pergi. Ia hanya tidur, dan setiap generasi, keluarga De Cruz membangunkannya kembali. Ia berlari mengitari pohon, mencari cara memutus akar-akar itu. Tapi setiap akar yang dipotong justru tumbuh 2 kali lebih besar, meneteskan cairan hitam yang membakar tanah. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari tanah. Tangan manusia, namun jari-jarinya panjang, beruas seperti ranting, dan kulitnya berwarna tanah basah. Tangan itu mencengkeram kaki Ignacio. Kemudian muncul yang lain, puluhan, ratusan. Tanah berubah menjadi lautan tangan yang merangkak. Warga desa mulai melantunkan doa kuno, bukan kepada Tuhan, tapi kepada sesuatu yang berada jauh di bawah mereka. Bangunlah, penjaga tanah. Terimalah darah kami. Terimalah jiwa kami. Isabella menjerit untuk pertama kalinya. Rafael, jangan serahkan dirimu. Namun Rafael hanya menatap ibunya dengan mata kosong.
Aku bukan lagi milikmu. Akar-akar besar keluar dari tanah dan melilit tubuh Rafael, mengangkatnya ke udara. Di punggungnya, muncul pola hitam berbentuk wajah tanpa mata. Langit retak oleh kilatan cahaya gelap. Bukan petir, seperti mata raksasa yang membuka diri di balik awan. Ignacio berteriak sekuat tenaga, memanjat pohon perjanjian, mencoba mencapai Isabella. Setiap sentimeter batang terasa hidup. Ia bisa merasakan detak jantung di dalam kayu. Ini belum selesai, teriaknya. Masih ada jalan. Isabella menatapnya, air mata hitam mengalir di pipinya. Jalan itu sudah terkubur bersama desa ini. Dari dalam tanah, terdengar suara yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi bisikan, melainkan perintah. Dan seluruh hutan menunduk. Kabut kini bukan lagi sekadar penutup desa San Isidro. Ia menjadi kulit baru bagi tanah yang telah terkutuk. Pater Ignacio terjepit di antara akar-akar pohon perjanjian yang terus berdenyut seperti pembuluh darah raksasa. Di atasnya, Isabella tergantung setengah menyatu dengan batang, wajahnya pucat seperti patung kayu yang menangis. Sementara di tengah lingkaran ritual, Rafael melayang perlahan. Tubuhnya terangkat oleh akar hitam yang berdenyut mengikuti irama jantung tanah. Suara itu kembali terdengar, bukan dari langit, bukan dari bumi, tapi dari dalam semua makhluk hidup. Darah keluarga telah kembali, perjanjian akan disempurnakan. Tanah bergetar hebat, rumah-rumah yang tersisa mulai retak, dinding-dinding roboh seperti kertas basah. Dari celah tanah, keluar asap hitam yang berbau busuk, seperti bangkai yang telah lama dikubur. Ignacio berteriak, "Rafael, lawan itu, kau masih manusia." Rafael menoleh. Matanya kini bukan lagi mata anak kecil. Hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Manusia adalah bahan, katanya pelan. Penjaga tanah adalah tujuan. Akar-akar di tubuhnya bergerak, menancap ke tulang punggung, ke leher, ke dada. Pola wajah tanpa mata di punggungnya mulai bernapas. Wajah itu tersenyum. Isabella menangis histeris. "Ambil aku, bukan anakku." Akar-akar pohon bergerak ke arahnya, menusuk lebih dalam ke tubuhnya. Darah hitam mengalir dari mulut Isabella, tapi ia tidak mati. Ia diikat hidup-hidup. "Kau sudah diberikan," bisik suara itu. "Sekarang giliran warisanmu." Langit di atas San Isidro mulai berubah. Awan membentuk pusaran raksasa, berwarna kelabu kehijauan, dengan cahaya merah menyala di tengahnya seperti mata raksasa yang mengamati bumi. Hutan mulai bergerak, pohon-pohon menunduk, cabang-cabang mereka melengkung seperti tubuh yang sedang bersujud. Daun-daun gugur membentuk simbol kuno di tanah. Warga desa berjalan ke arah pohon perjanjian satu persatu, tubuh mereka penuh ukiran hitam, wajah mereka tanpa ekspresi. Mereka membawa benda-benda persembahan, tulang manusia, topeng kayu, jantung hewan, kitab perjanjian yang terbuat dari kulit manusia. Ignacio berhasil memotong satu akar besar. Dari dalam akar itu, keluar jeritan manusia. Bukan suara dari mulut, tapi dari dalam kayu. Apa ini? Ia teringat catatan terakhir dalam buku terlarang. Penjaga tanah tidak hanya memakan tubuh. Ia mengubah manusia menjadi bagian dari dirinya. Desa San Isidro bukan lagi desa. Ia adalah organ, dan pohon perjanjian adalah jantungnya. Tiba-tiba, tanah terbelah. Retakan besar membelah lapangan desa hingga ke dalam hutan, memperlihatkan sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Di bawah tanah, ada sesuatu yang bergerak. Bukan makhluk utuh, melainkan bentuk raksasa yang terdiri dari akar, tulang, tanah, dan potongan tubuh manusia. Ia tidak punya wajah, tapi semua wajah ada di dalam dirinya. Mulut-mulut terbuka di seluruh permukaannya, berbisik dalam ratusan suara. "Bangunlah, bangunlah, bangunlah." Rafael menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Dari dadanya, muncul simbol kuno yang bersinar merah. Darahnya menetes ke tanah, dan setiap tetes darah membuat tanah bergerak. Isabella menatap anaknya sambil berteriak putus asa. "Maafkan ibu, maafkan ibu." Ignacio berusaha memanjat lebih tinggi,
mendekati Isabella, meski tangannya penuh luka dan darah. Kalau aku bisa menghentikan jantungnya, semuanya akan berakhir. Namun suara itu tertawa. Tidak ada akhir, hanya siklus. Kabut mulai menutup seluruh langit. Mata raksasa di awan perlahan terbuka sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Ignacio merasakan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Bukan ketakutan, tapi ketiadaan harapan. Karena ia sadar, penjaga tanah belum sepenuhnya bangun. Dan ketika ia benar-benar membuka matanya, San Isidro akan menghilang dari dunia manusia. Kabut menutup seluruh langit, tidak ada lagi bintang, tidak ada bulan. Hanya satu mata raksasa berwarna merah menyala di antara awan berputar, menatap desa seperti hakim yang haus darah. Tanah bergetar semakin keras, retakan yang membelah desa kini terbuka lebar, dan dari dalamnya muncul tubuh penjaga tanah secara utuh. Makhluk itu menjulang seperti gunung hidup, terbentuk dari akar, tanah, tulang, dan sisa-sisa manusia yang menyatu menjadi satu daging raksasa. Setiap permukaannya dipenuhi wajah. Ada wajah para pendosa, ada wajah para korban, ada wajah para anak yang hilang. Dan semuanya menangis. Rafael melayang tepat di atas celah tanah, tubuhnya terikat oleh akar hitam yang menembus tulang dan dagingnya. Simbol merah di dadanya menyala terang, menyatu dengan denyut jantung makhluk di bawahnya. Isabella tergantung di batang pohon perjanjian, tubuhnya hampir tak lagi menyerupai manusia. Akar-akar telah masuk ke perut, dada, dan lehernya. Darah hitam menetes ke tanah, mengalir menuju retakan besar. Pater Ignacio berdiri terlatih di tepi jurang. Tubuhnya penuh luka, tangannya gemetar. Namun matanya masih menyala dengan sisa iman terakhir. Ia membuka kitab terkutuk yang terbuat dari kulit manusia. Di halaman terakhir, tertulis dengan darah kering. Untuk menghentikan penjaga tanah, jantung perjanjian harus dihancurkan. Namun, jantung itu hanya dapat dihancurkan oleh darah keluarga pendosa. Ignacio menatap Rafael, lalu menatap Isabella. Ia mengerti, air mata mengalir di wajahnya. Ya Tuhan, ampunilah kami. Suara penjaga tanah menggema dari segala arah. Pengorbanan telah dimulai. Darah ibu, darah anak, darah iman. Langit memerah seperti daging terbuka. Isabella berteriak, suaranya hampir tak lagi manusia. Rafael, dengarkan ibu, lawan mereka. Rafael menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat, dan akar-akar di punggungnya mulai retak. Wajah tanpa mata di tubuhnya menjerit bersama dirinya, seolah kesakitan. Aku tidak mau jadi ini. Simbol di dadanya bersinar semakin terang. Pater Ignacio berlari menuju pohon perjanjian, mengangkat belati ritual yang terbuat dari tulang manusia. Isabella, maafkan aku. Ia menikam batang pohon itu. Darah hitam menyembur keluar seperti air dari tubuh yang hidup. Pohon menjerit, seluruh desa menjerit bersamanya. Akar-akar yang menahan Isabella mulai mengencang. Dan saat itulah, Isabella membuat keputusan terakhir. Dengan sisa kekuatannya, ia menarik akar yang menancap di dadanya, merobek tubuhnya sendiri, dan membiarkan darahnya mengalir deras ke tanah. Darah itu tidak merah, hitam, pekat, berbau busuk. Tanah langsung bergolak, penjaga tanah mengaum. Rafael berteriak kesakitan saat simbol di dadanya mulai retak. Aku memilih jadi manusia. Ia menggigit akar yang menancap di lehernya, mencabiknya, lalu menjatuhkan dirinya ke dalam retakan tanah, langsung menuju jantung makhluk itu. Pater Ignacio menjerit, Rafael, jangan. Namun sudah terlambat. Rafael jatuh ke dalam tubuh penjaga tanah. Dari dalam, terdengar jeritan yang mengguncang langit dan bumi. Cahaya merah menyala dari dalam celah, membakar akar, tulang, dan daging terkutuk itu. Penjaga tanah meronta, tubuhnya retak, wajah-wajah di permukaannya menjerit kesakitan. Langit runtuh, pohon perjanjian patah menjadi dua. Isabella terlepas dari akar dan jatuh ke tanah, tubuhnya hancur, napasnya tersisa satu. Pater Ignacio berlutut di sampingnya. Anakmu menyelamatkan kita. Isabella tersenyum lemah. Dia bebas.
Tanah bergetar untuk terakhir kalinya. Penjaga tanah hancur menjadi debu hitam, terseret kembali ke dalam perut bumi. Langit menutup, mata raksasa menghilang, kabut menguap, desa San Isidro sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya puing-puing, darah, dan tubuh-tubuh tanpa nyawa. Frater Ignacio berdiri sendirian di tengah kehancuran. Rafael tidak pernah kembali. Isabella menghembuskan napas terakhirnya di tangannya. Dan kutukan akhirnya terputus. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Desa San Isidro tidak pernah benar-benar pulih. Setelah malam kehancuran itu, tanah kembali tenang. Retakan menutup, pohon perjanjian berubah menjadi batang mati yang hitam dan rapuh. Kabut tak lagi muncul setiap malam. Langit kembali menampilkan bulan. Namun tidak ada yang kembali seperti semula. Rumah-rumah kosong, ladang dibiarkan membusuk, dan gereja tua berdiri tanpa lonceng. Penduduk yang selamat meninggalkan desa satu persatu. Mereka membawa luka, trauma, dan cerita yang tidak pernah berani mereka ceritakan dengan suara keras. Frater Ignacio menjadi satu-satunya yang bertahan. Rambutnya memutih dalam semalam, matanya selalu kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Setiap malam, ia berdoa di depan reruntuhan pohon perjanjian. Namun doa-doanya tak lagi terdengar seperti permohonan, lebih seperti peringatan. Kadang-kadang, saat angin malam berhembus dari arah hutan, suara langkah kaki terdengar di tanah kosong. Jejak kecil muncul di debu, seolah seseorang berjalan tanpa tubuh. Dan di tengah ladang yang mati, sosok seorang anak berdiri, tanpa mata, tanpa bayangan, dengan simbol merah samar di dadanya. Ia tidak berbicara, ia hanya menatap gereja tua. Di dalam gereja, lilin menyala sendiri. Di altar, kitab terkutuk itu terbuka pada halaman baru. Tulisan darah perlahan muncul. Perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu keluarga berikutnya. Frater Ignacio berlutut. Tangannya gemetar, air mata menetes ke lantai batu yang retak. Ya Tuhan, ampuni kami. Namun dari dalam tanah, suara berat bergema pelan. Dosa tidak bisa diampuni, ia hanya diwariskan. Angin berhenti, lilin padam, dan desa San Isidro kembali tenggelam dalam kegelapan, menunggu korban berikutnya. Kutukan di desa San Isidro memang telah runtuh. Pohon perjanjian telah hancur, dan penjaga tanah telah kembali ke dalam kegelapan. Namun dosa tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah, menunggu, mencari keluarga berikutnya yang cukup putus asa untuk membuat perjanjian baru. Jika suatu malam kamu mendengar bisikan di luar jendela, melihat bayangan tanpa tubuh di ujung jalan, atau merasa ada mata yang mengawasi dari kegelapan, ingat satu hal, tidak semua kutukan berasal dari roh. Sebagian lahir dari manusia itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Berdoalah malam ini, dan jangan lupa, beberapa dosa tidak pernah bisa dimaafkan.